Pornhub. Berarti lu buka Pornhub dong? Enggak. Obras. Obrolan keras. Apa yang keras? Yo. Apa tema kita, bro? Topik kita sekarang itu membahas mengenai video JAV. Apa itu? Apa yang mau dibahas? Kenapa sampai dengan sekarang video JAV itu masih bisa dinikmati oleh warga negara Indonesia? Bisa Pertanyaan diakses itu. ya? Bisa diakses? Mana bisa akses? Jal. Kasih tahu. Di Siga pokok mana no banget raja bokep mah ini. Jadi gimana? Jadi gini, pertanyaan muncul. Faktanya adalah jujur ya lo pada masih sampai sekarang masih bisa akses video porno nggak? Masih lah. Bisa. 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 Caranya gimana? Padahal sekarang itu sejak yang gua tahu itu sejak tahun 2000 berapa ya? 15, 16, 16, 17 ke atas itu tuh pemerintah tuh sudah mulai aktif memblokir video-video porno tuh. Tapi kenapa sampai sekarang lo pada bisa? Why? That is the fucking biggest question. Why? Kenapa lo pada bisa? Gua nggak bisa. Baca. Gimana caranya? Mana lah ganti orang. Pasti sarua jawabannya mah pasti eta hiji. Bisa Jurus gitu mah. ya lain kan. Mana VPN. Kita mana apal VPN? Nah, pakai bahasa Kelak. Baik. Wait, bentar dulu. Belum pakai Setahu bahasa gua Sunda. VPN itu mulai terkenal itu di tahun 2019 kemarin, waktu pemerintah ngeblokir WhatsApp, ngeblokir Google. Di situ mau VPN mulai terkenal. Gua pakai VPN itu mulai tahun itu. Zaman dulu itu, zaman kita SMA-an atau kuliah S1 bisa ngakses bukan pakai VPN, pakai ini, Bro. Pakai apa? Website apa sih? Itu yang ngerubah proxy. Mozilla. itu Mozilla. Chrome itu. Anonymous kayak gitulah. Chrome Heeh. merubah proxy. Ya, ngerubah proxy. Oh itu. Anonymous pakai website Itu udah bisa. Iya. Jadi masuk ke website dulu. Dari dulu sebelum ada sebelum VPN VPN. ngetop tuh kayak gitu. Wah, berarti zaman S1 gua nggak pernah nonton bokep dong. Baca. Bohong banget lu. Gak bener. Lu pakai infrared anjir dibagi-baginya, pakai bluetooth. Masih 3GP ya. 3G. Bener. Gua 2010 tuh nggak nonton bokep. Baru 2011 tuh gua ketemu teman gua nama Alvaro Alamsyah. Bangsat kau. Kita bahas sekarang dulu nih. Ya. Kenapa sampai dengan sekarang kita masih bisa menikmati apalagi film JAV nih yang dari Jepang. Nah, Kan lu pada belum jawab pertanyaan gua tadi itu. oke bisa. Tapi Bisa. pakai VPN. Pakai VPN. Pakai VPN. Wait, bentar dulu. Bukan sekarang tuh pemerintah udah mau ngeblokir ya. Iya. Website sudah diblokir oleh pemerintah. Nah, Tetapi ada cara lagi menggunakan VPN. Iya. VPN itu apa? apa VPN? V-nya pasti virtual. Proxy Proxy. Proxy and network. network. Jadi VPN itu gimana tahu? Tahu ya, itu ngasal aja sih. Oh jadi sekarang itu kita pakai VPN baru bisa tuh. Bisa. Iya, Pakai bisa. salah satunya. Kalau menurut gua itu salah Emang cara satunya. kerja VPN kayak gimana sih? Kok bisa mengakses enggak, bentar, logika gua ya. Gua orang FISIP nih ya. Kita bertiga orang FISIP. Di Indonesia nih, Nah, kita di Google aja. Misalkan gua mau akses Pornhub, langsung diblokir. nggak usah sebut situ. Langsung diblokir tuh, ya. Tapi kalau pakai VPN bisa. Kamu cara Bisa. kerjanya gimana? Bisa. Yang gua tahu nih ya, Hmm. yang gua tahu VPN itu dia ngerubah DNS. DNS itu apa lagi ya? Naon DNS? Skip. Lalu Ngerubah DNS. Jadi kalau kita nggak pakai VPN itu DNS kita itu kebacanya di Indonesia. Tapi karena kan di Indonesia itu diblok. Nah, kalau kita pakai VPN itu si DNS kita tuh kebacanya di luar negeri. Jadi kita di luar negeri itu maksudnya kita menggunakan IP dari negara lain. Iya. Semacam IP address. Misalkan Singapura. Apa? Singapura. Oh. Singapura itu kan nggak tahu ya, diblokir nggak sih di negara itu? Bebas. Bebas ya? Bebas ya. Soalnya
nggak tahu, nggak pernah akses kayak gitu. Iya lah, kalau logikanya adalah menggunakan Belum ngerti. VPN. Aja nah orang ke Contoh- Singapura akses gitu. Contoh kita VPN itu menggunakan situsnya Singapura, no. Singapura tuh berarti di Singapura itu bisa diakses dong. Iya, bukan situs apa ya? DNS itu jadi kayak IP gitu lah. Kayak Jadi ini apa? dengan kita menggunakan IP-nya Singapura, kita bisa ngakses. Bisa, Berarti- karena bagi Singapura itu nggak diblokir. Berarti di Singapura nggak diblokir, Iya. Indonesia doang diblokir. Heeh. Oke, berarti VPN itu kita ibarat menggunakan IP dari negara lain untuk mengakses di negara kita. Iya. Iya, Kayak gitu. that's right. Oh, Brother. berarti intinya adalah walaupun dari 2019 hampir 1 juta situs pemerintah udah blokir, kalau nggak salah tuh sampai dari 2016-17 deh, ya pemerintah udah mulai aktif ngeblokir tuh, ya. Tapi sampai yang 2019-2020 pun kita masih bisa akses ya, asalkan ngambil VPN. Bisa. Bisa. Ya. Nice. Kan banyak situs porno tuh, mana sukanya situs apa? Oh, kalau situsnya gua nggak tahu. Apa contohnya? Satu aja. Lah gua nggak pernah nonton. Nggak, nih sini jalan pernah nonton. Coba nih, Ya, anjing. ya oke, lo pada gak pernah nonton nih. Alah, Gak pernah nonton. bertiga aja Nonton. suka. Ada yang percaya kan? Jam tuh dari mana? Jepang. Dari Jepang. Nah, pertanyaan gua kok bisa akses? Kan pakai VPN, tadi udah jawab saya tanya. Iya, Baik. kenapa bisa ada VPN? Kenapa bisa ada VPN? Ya karena ada pengembang lah. Ya kenapa itu bisa kita akses di handphone kita, di platform kita itu kenapa bisa masuk VPN? Jadi situs pornonya yang diblokir, tapi VPN itu yang tidak dilarang karena sampai dengan sekarang itu lu bisa akses dan bisa download di App Store ataupun di App Store maupun di Play Store. VPN. Terlebih kan VPN itu ada yang berbayar. Nah, berarti masih bisa diakses dong. Pertanyaannya kenapa pemerintah hanya ngeblokir situs porno tapi VPN-nya nggak dilarang tuh di download? Apa karena pemerintah juga mengembangkan VPN? Bisa ya. Iya. Emang bisa? Jadi bayangkan, coba dipikir ya, pemerintah ngeblok terus ngaksesnya kumaha. Kalah, mana logik berpikir nggak? Pemerintah ngeblokir, sebelum diblokir kan ngecek dulu. Ngecek. Ya ini. Pas ngecek nonton dulu kan? Nah, berarti- pakai VPN atau emang Kalau pemerintah kalau akses? kalau pemerintah nggak pakai VPN lah, Iya, berarti punya akses kan? punya akses dong. Berarti Jangan-jangan maksudnya yang punya member akses gitu. cuma pemerintah. Iya dong, yang punya akses tanpa pakai VPN. Jangan-jangan member ya? Boleh juga. Platinum. Member aja. Iya juga. Kalau Jav, kita bisa nikmati Jav nih, ya. Kenapa Jav itu bisa masuk ke Indonesia? Even gak ada VPN sekalipun. Iya. Tahu lah ya. Ya namanya situs, ya website ya, bukannya bisa diakses ya dimanapun. Berarti- Open access itu sih. Berarti kita negara Indonesia memanfaatkan internet. sebagai negara yang terbuka seperti ini, nggak seperti Korea Utara. Kalau bisa tau gue tuh kayak yang nggak bisa sembarang akses tuh di Korea Utara sama di China. Yang dimana contoh aja, mereka tuh nggak punya Facebook, Firewall. tapi mereka punya Facebook sendiri tuh. Ya. Ya, Instagram mereka punya Instagram versi sendiri tuh. Iya. Berarti kayak ini pun juga dalam konteks situs, berarti karena Indonesia itu tuh ibarat tidak seperti Korea Utara maupun seperti China, Indonesia bisa bebas mengakses situs manapun. Makanya kan sekarang tuh pemerintah itu gitu loh, secara akses internet itu merupakan salah satu dari hak kebebasan seorang individu. Kita menikmati akses internet itu menjadi hak asasi manusia. Ya, kita menikmati gitu. Tetapi karena budaya kita di Indonesia itu film porno tidak sesuai dengan budaya Indonesia, makanya pemerintah itu setahu gua nih hanya mengkhususkan atau memblokir situs porno doang ataupun situs-situs yang berbau radikalisme. Ya, itu doang tuh. Iya. Selama kita menggunakan kata lu bilang VPN, ya kita bisa akses. Nah, begitu film-film tadi bisa masuk ke Indonesia, apa ada kerjasama Nah, itu antara Indonesia dan Jepang? Nah, itu menariknya. Kok apakah ada pembiaran gitu? Dengan adanya VPN berarti adanya pembiaran dong. Kalau misalnya kita lihat dari pandangan Jepang, apakah itu menjadi alat diplomasi Jepang untuk masuk ke Indonesia? Nah, bisa jadi. Menurut gimana? Iya, Bu? kalau menurut gua itu mah sebuah branding sih. Branding dari Jepang. Nah, orang karek belajar kemarin national branding.
Jadi Jepang dengan sengaja membuat branding negara dia sebagai negara penghasil apa ya video atau film porno. Nah, masalahnya itu kayaknya nggak kecil kemungkinan negara itu mau disebut ya porno kan negatif bro. Tapi salah satu pendapatan devisa negara nomor 2 terbesar itu dari film JAV. Dari JAV. Industri Iya. film porno. Iya sih. Karena kalau branding itu kan berarti tergantung sudut pandang orang yang nangkap. Nah, kita kasih contoh aja kayak free sex di Amerika. Apa itu positif atau negatif? Kalau menurut orang Indonesia bisa dibilang negatif. Tapi kalau menurut orang Barat gitu misalnya, ciuman di jalan gitu kan, terus ya apa ya, berhubungan intim lah di publik, itu mereka berdasarkan hak mereka untuk bisa mendapatkan apa ya, kepuasan biologis gitu. Ya karena kan mereka memang mengedepankan kebebasan individu. Ya itulah negatifnya. Makanya itu kan berbeda dengan budaya Indonesia kan. Tapi gue nanya apa sih? Hanya Gue lupa aja. apakah ada lobby pemerintah Jepang? Iya Soalnya kan gini loh, logika gue gini kan, tadi gue nanya tuh film bisa masuk ke Indonesia nih, ada ini penikmatnya film porno dari Jepang, karena setahu gue itu industri film porno JAV itu menjadi salah satu pendapatan devisa tertingginya Jepang. Iya. Kalau nggak salah nomor 3 terakhir ini. Masuk 5 besar lah ya. Iya. Menyangkut tadi lu bilang national branding, apakah ada niat atau memang ada kesengajaan dari pemerintah dari Jepang. pemerintah Jepang itu menciptakan branding negaranya seperti itu yang pertama. Lalu melihat hal itu dan Indonesia bisa menikmati, apakah ada tuh kerjasama terselubung tuh antara Indonesia dan Jepang biar akses film JAV itu bisa masuk dengan membiarkan VPN masih bisa di-download? Nah, kalau misalkan ngomongin lobby, berarti kan harusnya ini dong, win-win solution, positive sum game dong, yang satu untung dong. Kalau Jepang misalkan dia national brandingnya kayak gitu, masuk ngelobi Indonesia, masuk video pornonya, berarti ada keuntungan dong dari pihak Jepang kan. Nah, pihak Indonesia apa keuntungannya? Masyarakatnya dong. Kepuasannya Kepuasannya masyarakat. dong. Okay. Enggak gitu loh, masalahnya sebegitu hebat JAV sampai apa, karena gue nggak tahu ya JAV sehebat apa di luar sana. Kalau di Indonesia JAV jelas hebat. Enggak, Menurut gua. kalau menurut gua tuh ya, JAV itu tuh ibaratin idol Jepang atau Korea gitu. Kan ada acara apa ya, si pengagumnya tuh nyampe fanatik gitu. Iya kan, kalau beli misalnya contoh aja idol Korea, beli album itu dapat, selain dapat kaset, dapat poster yang udah ditandatangan. Nah, kalau si produknya JAV ini kaset beserta posternya juga, tanda tangannya juga gitu kan. Nah, jadi mereka itu menumbuhkan fanatisme kepada yang beli. Nah, mungkin nggak itu juga yang pengen ditanamin sama Jepang Di Indonesia. di luar, ya di Indonesia. Iya, kalau menurut gua sih secara nggak langsung memang menumbuhkan apa tadi deh? National branding, National branding. fanatik. Menumbuhkan fanatisme, terlebih kayak kalau misalnya udah tahu nama nih, macam legend gitu kan. Saha legend teh? Oh, si Miyabi ya. Miyabi. Itu kan apa? Tahu nggak lu? Tahu lah, keturunan nyokapnya Jepang, babinya orang Perancis. Sekarang Iya. udah pensiun. Prancis gitu? Iya. Oh bukan Kanada, apa sih? Swiss? Prancis. Ciamis. Ciamis. Si Siuk. Si Miyabi kan waktu apa? Asian Games itu pakai kostum Jersey jersey Indonesia. Indonesia langsung heboh kan. Tapi image-nya tetap image JAV gitu. Image dia. Gak bakalan bisa dirubah. Sekarang iya benar. Siapa yang tidak mengenal Miyabi? Dengan orang mengenal Miyabi, orang mengenal Jepang.
Iya nggak? Nah, iya juga. Iya, Oh, iya. pikir. Berarti gini loh, ketika lu ngomong tadi national branding, belum tentu Jepang itu dengan sengaja. Karena brand-brand dia itu atau output dari industri yang ada di Jepang itu menciptakan stereotip sendiri kan buat masyarakat Indonesia kan. Dengan menyebut Miyabi, langsung dengan Jepang. Iya kan? Iya. Makanya tadi kayaknya memang intinya tidak ada kerjasama terselubungan antara Indonesia sama Jepang, nggak ada. Nggak ada. Karena kalau misalkan lo pada ngecek tuh di data Kemenlu ataupun di data Indo-Japan Embassy, dari semua kerjasama itu tidak ada menyebutkan kerjasama JAV, nggak ada sama sekali. Cuma karena memang karena efek dampak globalisasi, kita juga mengedepankan hak asasi manusia dalam Iya. mengakses internet, semua orang bisa menikmati, ya kan? Iya. Makanya karena kita udah masuk di era digital, semua orang bisa mengakses situs apapun dan tidak sesuai dengan budaya kita, makanya pemerintah kita dari 2016-17 itu udah mulai memblokir. Mulai gencar. Padahal faktanya di tahun 2015 kita adalah pengakses situs porno nomor 3 terbesar di dunia, dan gue yakin ada di lupa dan berdua ini. Tas jadi jauh. Tapi sekarang enggak. kalau gue lihat data terakhir, Ngomongin peringkat, kalau ngomongin peringkat yang pengakses JAV itu Indonesia tuh selalu pasti 5 besar. nah tapi kan sekarang itu Khusus kan, spesifik JAV gitu. tapi kan sekarang itu misalkan gue mencoba riset sendiri nih, mencari data pengakses situs-situs porno gitu, Indonesia tuh udah nggak masuk lagi. Berarti berhasil pemerintah. Kelah, bentar. Logikanya gini ya, pada saat lu pakai VPN, berarti lu menggunakan IP negara lain. Oh iya. Tahu nggak? Oh iya, benar. Dengar dulu. Tapi siapa juga yang mau pakai VPN Indonesia, boy? Enggak, dengar dulu. Pengguna, Oh, iya. pendownload VPN di App Store maupun di Play Store itu tertinggi di Indonesia sejak 2019. Oh, Dan iya. sebelumnya itu sudah di-download, tapi 2019 makin meningkat gara-gara pemerintah menutup akses WhatsApp sama Google waktu itu. Karena masuk masa Pilpres dan kerusuhan di Papua, ya kan? Pemerintah close nih. Dengan begitu seluruh masyarakat Indonesia, VPN jadi trending topik tuh. Jadi Ya kan? laku. Semua orang langsung bisa download. Dan akhirnya kebanyakan orang pada umumnya yang tidak tahu sama sekali akhirnya tahu bahwa VPN bisa digunakan buat mengakses video porno. Lalu, at the same time di tahun 2020 ini, begitu ada masa Covid dan lockdown dan pemerintah Menganjurkan mengeluarkan kebijakan buat WFA, situs porno meningkat. Tetapi, gue udah ngecek di Pornhub data list negara-negara, Indonesia nggak masuk sama sekali. Tapi at the same time, kita download VPN. Ada negara yang naik berarti. Ada negara Ya. itu berarti orang Indonesia menggunakan IP negara lain. Negara lain itu yang jadi Negara naik. lain yang kena. Tapi apakah emang seperti itu? Loh, sekarang tadi kan makanya gue nanya sama lu kan. Iya, ya secara kerja- teknis sih gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya. Itu Gini, kebacanya sebagai negara, apakah ketika kita ngakses pakai DNS atau pakai VPN dengan IP misalkan Jerman, apakah serta-merta jadi Jerman yang kebaca? Tapi menurut gue make sense, lu gini ya. Per 2019 kemarin itu hampir 1 juta situs porno lagi. Berarti situs porno tuh banyak banget, dan 2019 itu 1 juta. Gue nggak tahu nih tahun 2020 belum ada update sama sekali. Tetapi di tahun 2020 sejak Covid masuk, itu pengakses situs Pornhub yang dimana merupakan situs video porno terbesar di dunia. Itu tuh banyak negara yang meningkat akses situs pornonya di Pornhub. Nomor 1 sekarang tuh di Italia per tahun 2020. Tapi gue ngecek list 20 Oh, negara. Itali karena waktu kemarin sempat Iya. digratisin Iya, kan? digratisin. Gue list 20 atau 30 list gitu negara. Indonesia nggak masuk sama sekali. Kalau misalkan di data itu Indonesia nggak masuk, tapi di saat bersamaan VPN ada mengalami peningkatan. Orang download VPN. Ini ada korelasinya nih, lu Iya. paham nih. Oh, lu bagus paham nih kalau dijadiin penelitian nih. Iya, lu paham nih ya, ini lu paham nih. 20, gua ada datanya kok. Nanti gua screenshot, lu bisa tampilin di layar gitu. Ada 20-30 negara, Indonesia nggak ada sama sekali. Tapi di saat bersamaan, lu cari data pendownload VPN terbesar di Indonesia. Paham ya? Iya. Paham ya? Nah, fungsi VPN itu adalah awal mula VPN itu ada, itu untuk menjaga privasi seseorang. Ya,
agar tidak bisa dilacak dan tidak bisa diketahui siapa yang mengakses itu. Itu adalah fungsi utama VPN. Tapi begitu di Indonesia mulai ada kebijakan pemblokiran situs-situs porno, akhirnya yang awalnya VPN itu digunakan untuk hal baik malah digunakan untuk menembus firewall-nya pemerintah untuk tidak bisa mengakses situs porno. Di tahun 2020 30 list negara pengakses Pornhub, Indonesia nggak sama sekali. Tapi bersamaan VPN meningkat di Indonesia. Iya. Logika gua adalah VPN digunakan untuk masuk ke Pornhub dengan menggunakan IP negara lain. Make sense nggak? Make Logika gua? sense. Berarti negara lain yang meningkat. Negara lain meningkat. Aduh, sialan juga. Iya. Iya juga. Iya. Sorry. Kena getahnya nih. Kena getahnya. Lu bilang Singapura, ya kan? Singapura ya. Misal, contoh deh, lu pakai VPN nih, ketika lu connect, maksudnya ke mana? Keseringnya di Singapura. Bisa pilih. Iya, Bisa pilih ya? Bisa pilih. Lu denger nih, ini data 2020 nih, pas masa Covid nih. Italia nomor 1, Belgia nomor 2, Belanda nomor 3, Ceko nomor 4, nomor 5 Jepang, dan nomor 6 Singapura. Singapura jumlah penduduknya cuma 3-4 juta penduduk. Tapi di bawah Singapura apa? India. Oh, Make sense. India jumlah penduduknya berapa? Gak tahu aja, banyak banget India. 1,1 di bawah China. China itu kalau nggak 1,3, ini itu udah 1 M juga, 1,1 miliar penduduk. Singapura berapa? Jumlah penduduk Jawa Barat lebih banyak daripada jumlah penduduk di Singapura. Tetapi di data Pornhub dia ini data dari Pornhub nih? Ini Pornhub. Berarti lu buka Pornhub dong? Enggak. Itu kok lu bisa data di Pornhub? Google ada datanya, ada riset mengenai ini. Oh, berarti bukan lu yang ngambil data langsung dari Pornhub? Kagak. Oh. Jadi data dari Takutnya dia mampir-mampir aja nanti Ya ke kagak video. mungkin lah. Oh, gak mungkin, Ya, dari mana? Yang punya VPN kan lu berdua, Kan lu bukan buka, gua. lu pasti ada. Kalau back to Nggak mungkin nggak ngecek. Nggak kembali mungkin ke sini nggak dulu dong, kembali ke sini Gak dulu. mungkin gak nonton. Kembali ke sini dulu. Kan mau ngambil data, anjir lucu. Kembali ke laptop ya. Oh iya. Kembali ke handphone dulu dong. Make sense kan? Oke. Logika lu deh di data traffic increase by country nih. Singapura urutan nomor 6. Padahal jumlah penduduk Singapura itu nggak sampai 5 juta penduduk. Paham nggak lu? Tapi urutan 6 di atas India. masalahnya itu ini tuh banyaknya itu dihitung satu orang akses beberapa kali itu masuk terhitung atau cuman satu orang satu kali akses? Gue nggak tahu. Intinya adalah kalau misalnya kita ada data terbaru tuh 2019, jumlah pengakses internet di Indonesia itu mencapai 170 juta penduduk. 170 bukan entah penduduk atau pengakses. Jadi ibarat Indonesia itu secara indeks perkembangan manusianya itu udah melek internet. Ya jadi sudah hampir mendekati 170 juta penduduk, berarti itu udah hampir 70%-nya dari populasi Indonesia. Paham ya? Dari data ini Singapura tertinggi nomor 6. Bahkan Indonesia, gue ngasih itu nggak ada sama sekali. Berarti Singapura tertuduh gitu ya? Bisa aja kan? Tadi lu bilang ada istilah DNS. Yang tertuduh ini korban. Itu ya. Korban fitnah. Make sense kan? Iya. Oh berarti VPN itu aplikasi memfitnah. Analisis gua make sense kan? Nih kata lu ada VPN itu yang kita connect, kita menggunakan IP negara lain. Dan yang pengalaman lu tadi itu kalau lu connect-nya ke IP Singapura. Singapura nomor 6 di data ini. Lu lihat nih. Nomor 6. Iya kan? Nah, berarti VPN itu gue yakin itu digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dan semua orang udah tahu. Gue pengen deh mau melakukan riset di handphone ya, kita ngecek pasar VPN. Bahkan bener di Android itu udah ada VPN yang ketanam loh. Di ininya, di softwarenya. Masa? Iya. iPhone 6 udah ada. Apple 6 ada juga. Lu cek di setting. Enggak ada kalau kita nggak download aplikasi. No. Ada. Masa? Iya, switch-nya ada, VPN ada di pilihan settingnya VPN. Tapi dia nggak tahu cara aksesnya, akhirnya di download tuh waktu di tahun 2019. Berarti bisa ditarik kesimpulan. Bukan ditarik kesimpulan. Kesimpulan. Bukan. Kesimpulan dari yang tadi, bahasan yang si Ardi sebut. Berarti ada korelasi antara
penutupan bukan penutupan, pembatasan akses internet oleh pemerintah Indonesia dengan meningkatnya pengguna VPN. Di mana akhirnya ujung-ujungnya pengguna VPN itu meningkatkan akses ke video porno. Lu tau dari mana orang yang download VPN buat situs porno? Dari 3 orang di sini aja sampel. Dari 3 orang sampel di sini aja download VPN. Tadi kan buat apa lagi kalau bukan buat Tadi kan gue ngomong, gue alasan menggunakan Google download VPN sekarang itu adalah karena di tempat kerja gue itu tidak bisa menggunakan wifi untuk akses sosial media. Iya, tapi kan itu Makanya gua pakai VPN. urgensinya nggak sebegitunya gitu loh. Alf, Anda menyudutkan saya. Setan aja. Oh, kenyataan cowok buat apa sih download VPN itu? Iya. Buat akses sosial media. Cowok sedikit yang main sosial Iya, media. lanjut. buat mengisi waktu di masa senggang. Masalahnya apa teuing masa senggang nah. Aing gawe. Lah gua juga gawe, tapi masih sempet aja kan lu juga. Kagak. Oh, banget anjir. Mana hungkul atau anjing? Mana anjir? Saling tuduh gak boleh. Oh iya. Punya lu mana boleh? Inilah Ya, referensi. korelasinya Referensi. gimana? Saling Apa? Korelasinya tuduh gimana? boleh. Kan omongan tadi mana? belum Korelasinya beres. gini, Boy. Ada pembatasan akses internet. Pembatasan akses kapan akses internet? 2019 yang lu bilang kerusuhan. Di tahun 2019 ada pembatasan akses internet untuk WhatsApp sama Google. Iya, yang akhirnya orang-orang itu download VPN. Iya, betul. Sesuai sama yang lo bilang tadi, ambillah contoh cewek lo. Dia nggak tahu VPN buat apa. Dia Iya. download lah VPN karena nggak bisa akses internet. Iya. Akhirnya dia tahu bahwa VPN itu juga bisa dipakai buat akses video porno. Iya. Iya kan? Akhirnya kan pasti banyak orang juga yang, oh berarti VPN bisa dipakai untuk akses video porno. Iya, make sense. Berarti seharusnya itu hipotesa gua ya. Berarti ada peningkatan pengaksesan video porno itu dengan VPN setelah pembatasan akses internet itu. Iya, karena kan misalnya tadi gue menampilkan data dari Pornhub itu, list negara penghasil Pornhub pada saat masa pandemik ini, itu Indonesia itu tidak masuk di list 20-30 negara ini. Tetapi di urutan nomor 6 ada Singapura. Kalau kita ngelihat jumlah penduduk Singapura itu tidak lebih banyak daripada jumlah penduduk Jawa Barat. Tapi kenapa bisa sampai nomor 6? Kalau tadi gue nanya ke lu, cara penggunaan VPN itu kita bisa menggunakan IP di negara lain, kemungkinan besar IP yang kita gunakan itu adalah punya Singapura. Iya. Jadi dengan meningkatnya pengakses situs Pornhub di Singapura itu, mungkin aja ada pengakses dari Indonesia karena menggunakan VPN. Iya. Iya nggak? Kalau misalkan Singapura niat dan merasa dirugikan dengan hal itu, bisa mereka nuntut dong ya. Entah. Memang ada aturan yang bisa menuntut. Itu masuknya cyber. Ya cyber, Tapi kejahatan cyber, karena kita nggak merasa mengakses Tapi sebanyak bu- itu kok. tapi Negara bukan- gua di daftar ada ke 5, ke 6. bukan masuk cyber crime lah. Cyber crime itu kan apa? Saya bawa kurocan kan. Nah, pertanyaannya, Perampokan. di Indonesia itu dianggap tindak kejahatan kita karena kita mengakses situs porno. Di Singapura apakah itu dianggap tindak kejahatan? Oh, itu juga sih. Ya. Iya. Nah, Sementara berarti konklusinya adalah kita harus pindah ke Singapura. ke Jepang Legal. Ke Jepang sekalian. Jepang sekalian. Jadi pemain. Lu kan cita-citanya jadi pemeran. Kan bareng sama lu. Jarang lah pemeran yang kayak lu. Kan bareng sama lu kemarin. Kagak lah. Kita ngurus visa bareng. Itu kan buat kita jadi aktor jam. Lu aja, karena jarang yang jadi aktor. Lu pasti dicari di sana jadi aktor. Oh, of course. Of course. Anjing semangat. Jelas dong gua. Semangat pisan. Oh, iya dong. Iya. Karena My memang lecture, my. karena memang jarang di. Sumimasen gitu. Oh, semasa aja kebiasaan masuk sebuah haji. Iya. Jadi konklusinya apa? Jadi konklusinya ti JAV ke VPN ke Pornhub terus hubungan apa? Hubungannya intinya adalah peningkatan yang sangat tinggi pengakses situs porno masih ada. Dan itu masih bisa diakses di Indonesia berarti. Iya, intinya masih bisa diakses. Masih bisa diakses Masih ya. bisa diakses. Berarti pembatasan atau pemblokiran situs porno oleh pemerintah Indonesia itu Menurut gue itu masih ibarat tahap awal karena
faktanya itu masih banyak situs porno yang belum diblokir oleh pemerintah Indonesia. Nah, tahap awal yang bisa dilakukan oleh pemerintah sekarang itu adalah hanya untuk menutup akses situs porno. Tetapi pemerintah juga harus tuh mempelajari Caranya cara atau mengakses ya. cara-cara dari penduduk Indonesia yang sudah menemukan cara nih biar buat membobol firewall yang sudah ditaruh oleh pemerintah Indonesia. Kita bisa download VPN kan? Nah ini harus jadi perhatian pemerintah Indonesia. Biar VPN itu tuh sebenarnya asal muasal VPN itu ada, aplikasi itu diciptakan itu buat hal baik untuk bisa untuk menjaga privasi seseorang ya, karena dengan keterbukaan sistem internet siapapun dengan keahlian IT yang cukup tinggi bisa mengakses device kita dan bisa mencuri data kita. Dan VPN itu sebenarnya tugasnya fungsinya buat itu, menjaga privasi kita. Cuman Tetapi efek samping. tetapi karena ada satu kasus tertentu di Indonesia di mana pemerintah Indonesia memblokir salah satu situs yang dianggap tidak cocok dengan budaya Indonesia, dan VPN itu ternyata bisa mengakses atau menembus firewall dari pemerintah Indonesia. Nah, berarti pemerintah Indonesia itu harus fokus juga ke VPN ataupun ke aplikasi-aplikasi yang penunjang untuk membobol situs yang sudah diblokir oleh pemerintah Indonesia. Emang apa sih nggak boleh? Gitu loh bro. Abis ini gue bakal di demo nih sama orang-orang dan gue bakal dicecer abis-abisan. Pokoknya lu, gara-gara lu, kalau sampai VPN ditarik sama pemerintah nggak bisa di-download lagi, lu. Welcome to my life. Sombong amat. Sombong dong. Tenang, masih ada Twitter. Jadi inti obrolan kita itu Masih ada Twitter. Twitter cuma 2 menit, bro. oh, berarti dia banyak tahu bro. Lah, Cuma 2 menit. lah masalahnya kan cuma bukan video begituan dong, video biasa juga di Twitter mah maksimal emang 2 menit. Oh, kalau video lain ada nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Kamu malah ketawa. Enggak tahu. Jangan memberi karakter lagi dong. Ini siapa sih mulai anjir? Bongkar karakter seorang. Bongkar. Ya ngomong Twitter saya teh. Bongkar. Kan dia mau ngomong tiba duluan mana? Bahas Twitter dorong atau main Twitter atau? Yang terpancing siapa? Gua cuma bilang Twitter doang kan. Itu pasti yang nyebutin 2 menit tadi siapa? Dia. Mana anjir? Lu dapat akses 19 detiknya yang mirip Gisel dari mana? Tahu lagi. Twitter tuh emang terdepan. Oke guys, jadi itu kesimpulannya ya. Oke, Obrolan kita lihat cuplikannya. cuplikan 19 detik. Bukan. Oh, bukan. Jaf. Jam sejaman. Edan sejam teh. Ya, banyak ini ada skenarionya dulu soalnya. Ngomong 30 menit. Itu loh kehebatan Jaf. Cuplikan- Mereka cuplikannya bikin sejam. skenarionya dulu. Itu yang bikin menarik itu. Skenario lu yang paling lu suka apaan? Yang paling gua suka itu industrinya. Aman. Jawaban Skenario aman. industri. Jawaban aman. Jawaban cari aman anjir. Oh, iya. Skenario yang paling menarik itu kata gua mah ini sih. Yang ngerawat orang tua. Kakek Sugiono. Kakek Kakek Sugiono. Itu menarik. Kearifan lokal. Karena ya kan? lucu ya. Kearifan lokal. Ya karena di situ ada lucunya, ada apa ya? Ada kuatnya itu. Naon nu kuat? Nu kuat naon? Tenagana. Oh iya. Kuat jalan cerita. Nah. Jalan cerita. Jadi teman-teman, inti pembahasan ini adalah nothing. Ya. Iya, itu dia moto kita. Setidaknya ada pembahasan untuk memberikan masukan pada pemerintah. Nah, iya. Ya, yang penting itu kosong adalah isi Isi adalah adalah kosong. Wow. Oke, masyarakat keras. Yo. Sampai berjumpa di obrolan keras selanjutnya. Yo.